Novel Ranela Part 19. Keesokan harinya Zap berangkat sendiri menuju kantor tempatnya magang. Seperti biasa ia membawa motor kesayangannya, sedangkan Ranela istrinya nebeng dengan sang ayah. Kini istrinya itu lebih dikenal oleh orang kantor sebagai anak dari punya perusahaan, tidak seperti dirinya yang tak ingin diketahui siapa-siapa. Setengah jam kemudian akhirnya Zap sampai di parkiran kantor. Ia menaruh motornya di tempat parkiran motor khusus karyawan. Kak Zap panggil seseorang. Lelaki yang sudah menikah itu menengok sambil menaruh helm di spionnya. Kak Zap, terima kasih tumpangannya kemarin, ucap Bella sambil tersenyum malu. Oh iya, sama-sama. Kamu bawa motor. Gadis yang menggunakan seragam abu-abu itu mengangguk. Oh ya sudah, duluan ya, ujar Zap lalu berjalan terlebih dahulu, meninggalkan Bella yang masih berdiri di samping motornya. Kak, tungguin, ujarnya sambil berlari menyusul Zap. Zap hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Helmnya belum dilepas. Bella menepuk jidatnya seraya berkata, oh iya bentar Kak, tungguin ya. Bella berlari menuju motornya dan menaruh helm pinknya. Bella dan Zap pun berjalan berdampingan memasuki gedung kantornya. Saat berjalan, Bella berbicara terus, membuat lelaki itu sedikit risih dengan gadis SMK tersebut. Zap berjalan agak menepi karena terlihat ramai di pintu masuk lobi dan ramai banyak sapaan kepada bos perusahaan. Pria parubaya yang berjalan dengan seorang wanita menarik perhatian semua karyawan yang ada di lobi. Mereka saling berbisik, wah cantik banget ya anaknya Pak Adipati. Ia cantik tapi sayang agak kurang ramah. Wajarlah anak yang punya perusahaan, bisik para karyawan. Perempuan yang berdiri tak jauh dari Adipati membuat Zap sedikit kesal karena secara tak langsung membicarakan istrinya. Selamat pagi Pak Adipati, ujar seorang sambil tersenyum dan menunduk sopan. Pagi, Adipati dan Rane, mereka yang menjadi pusat perhatian, berjalan melewati Zap. Rane melirik pada lelaki yang menjadi suaminya itu. Apa lihat-lihat, sinis. Gadis itu kemudian menatap sinis gadis yang di samping Zap. Bella yang ditatap menunduk takut. Rane langsung berlalu begitu saja. Berjalan dengan elegannya, memperlihatkan aura kejudesannya hingga tak ada yang berani melirik. Zap dan Bella pun berjalan menuju lift yang ternyata mereka satu lift dengan Rane. Zap menekan tombol di lantai tempatnya bekerja, hening. Sejenak kemudian terdengar suara dari sebelah kiri Zap. Kak Zap, sudah sarapan? Aku bawa roti loh, ujarnya sambil tersenyum. Zap melirik gadis di kanannya, tak ada reaksi apapun. Ia tersenyum tipis. Saya sudah sarapan, tapi kalau kamu mau bagi rotinya boleh Bel, ucap Zap tanpa memandang gadis yang kini menoleh menatap Zap. Boleh dong, aku bikin banyak kok, nanti aku bagi ya, Zap mengangguk. Rane melirik kesal, bisa-bisanya suaminya itu meminta roti pada gadis genit itu. Namun Rane stay cool, ia berusaha tak peduli. Kakak cantik juga mau, tawar Bella. Enggak, oh ya sudah, nanti buat Kak Zap saja. Ting, lift terbuka di lantai 6. Sebelum melangkahkan kakinya, Rane sengaja menginjak kaki Zap, membuat lelaki itu mengadu. Sakit elah, teriaknya. Emang enak, makanya jangan genit jadi orang, ucap Rane lalu keluar lift. Lift pun tertutup. Zap tak bisa mengejar istrinya itu karena sibuk merenggangkan kakinya yang sakit. Dia pacar kakak ya? Bukan, tapi kok marah ya? Aku salah ya kak? Enggak kok. Bella hanya mengangguk saja, kemudian tak lama lift terbuka. Keduanya pun keluar dan menuju ruangan masing-masing. Hari yang cukup melelahkan sebagai anak magang. Zap banyak disuruh ini itu oleh karyawan kantor. Ia pun tak masalah harus naik turun mengantar berkas, memfotokopi, ikut rapat dan pekerjaan lainnya. Namun yang masalah ialah hatinya. Ia kesal melihat istrinya yang sedang dekat dengan lelaki bernama Kevin itu. Mereka sedang tertawa bersama walau tak berduaan saja, namun hati Zap sangat panas melihatnya. Zap mendekati keduanya kemudian menegur mereka. Kerja jangan ketawa mulu. Apaan sih, ini juga lagi kerja kali, jawab Rane kesal. Ya udah jangan ketawa berisik tahu, ujar Zap lagi membuat lelaki bernama Kevin menatapnya kesal karena merasa terganggu. Lo bukannya di lantai atas?
ngapain di sini? Nggak lihat gue lagi bawa berkas ini? Ya udah sana balik. Lo dipanggil Bapak Adipati. Disuruh bawa berkasnya Bu Reiska, ujar Zap membuat gadis itu menepuk keningnya. Astaga, oh iya lupa, kebanyakan ngobrol sih lo. Lo juga balik ke ruangan sana. Setelah berbicara seperti itu, Zap pergi menuju lift karena ia akan ke ruangan ayahnya. Rane berlari mengambil berkas yang dititip Bu Reiska di mejanya. Namun ia tak menemukan. Ia kelabakan mencarinya karena berkas itu penting. Waduh, di mana berkasnya ya? Tanyanya sambil mencari di tumpukan berkas di mejanya. Lo lihat nggak berkas yang bermap merah di sini? Tanya Rane pada Hasnah yang merupakan teman kuliahnya juga. Nggak lihat, tapi tadi ada yang ke meja lo Rane. Siapa? Lah, ucapan Hasnah terputus karena ucapan Bu Cynthia yang masuk ke ruangan. Rane ditunggu bapak di ruangannya sekarang. Oh iya, oke Bu. Rane deg-degan bukan main. Ia takut ayahnya marah. Ia tahu berkas itu adalah kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh klien yang diurus oleh Bu Reiska dan menitipkan padanya dan kini harus ditandatangani Bapak Adipati selaku pemimpin perusahaan. Rane dengan cepat menuju ke ruangan ayahnya. Setelah mendapat persetujuan sekretaris, Rane masuk ke ruangan itu. Permisi ya. Pak, ucapnya setelah menutup pintu. Ia berdiri sambil menunduk. Mana berkasnya Rane? Tanya Adipati tidak pakai basa-basi. Maaf Pak, saya tidak bawa. Kenapa tidak dibawa? Saya mau tanda tangani lo Rane. Itu ucapnya gugup lalu menatap mertua sekaligus pemimpin perusahaan tempat magangnya itu. Itu apa? Maaf berkasnya hilang Pak. Maafin Rane ya, Rane bakalan cari kok. Kok bisa? Kamu teledor Rane, ucapnya agak kesal karena itu kontrak yang sudah ditunggunya. Rane sedikit kaget karena baru melihat ayah mertuanya agak marah. Selama ini ia tak pernah dimarahi oleh Adipati. Maaf ya Rane, maaf ya, Rane cari sekarang, ucapnya memanggil Adipati dengan sebutan ayah. Ya carilah sekarang. Rane mengangguk hendak keluar ruangan besar itu, namun terinterupsi dengan suara lain di ruangan itu. Ini berkasnya, ucap lelaki yang duduk di sofa menaruh berkas bermap merah di meja. Zap, lo di sini. Kenapa berkasnya ada di lo? Tanya Rane kemudian menghampiri Zap. Ia tak sadar sejak kapan suaminya ada di ruangan ayahnya. Adipati berdiri dari kursi kebesarannya menghampiri anak dan menantunya. Ini berkasnya Pak Adipati, ucap Zap berbicara formal. Kenapa ada di kamu? Tanya Adipati menatap putranya. Tahu kenapa ada di lo, padahal tadi ada di meja gue. Lo ngambil ya, sambung Rane. Kamu ceroboh lah, berkas tercecer di lantai, untung saja tak terinjak. Apa? Mana mungkin, tidak ada di atas. Tadi ada di atas meja kok, bantah Rane tak percaya. Makanya kalau kerja jangan ngobrol terus. Rane, lain kali hati-hati, itu berkas penting loh. Bilang apa ke Zap? Iya Pak, baik, mohon maaf, saya tak akan mengulanginya. Zap, terima kasih, ucap Rane. Akhirnya Zap hanya mengangguk saja. Ya sudah, kalian bisa kembali bekerja. Nanti siang setelah makan siang, Zap ikut saya rapat ya. Bersambung ke bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe.